Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dinka Arlika Mareva. Saya dari PCKR 4 ada di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binagona Medan. Oke, pada kesempatan kali ini Dinka akan mencoba berbagi satu hal kepada kita, yaitu tentang saya pikir konten ini atau yang dimaksud dengan percaya diri itu bukan hal asing lagi kepada kita semua, sudah sering kita dengarkan. Tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi bagaimana tips-tips dan kenapa yang disebut dengan percaya diri itu sangat penting. Oke, teman-teman semua, yang paling penting kita ketahui dulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan percaya diri. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada dasarnya di luar sana banyak yang mengatakan bahwasanya percaya diri itu hampir sama dengan narsis. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, sebenarnya percaya diri itu adalah sifat keyakinan seseorang untuk berpikir, untuk berkata-kata, dan untuk bertindak. Jadi keyakinan seseorang tersebut akan membuat dia mampu bertindak sesuatu. Lain dengan narsis. Kalau narsis itu kepercayaan diri yang berlebihan. Ibaratnya kalau dia menyampaikan pendapat, dia berpendapat dan tidak mau lagi menerima pendapat dari orang lain. Lain dengan percaya diri. Kalau percaya diri menumbuhkan keberanian untuk dia berpendapat. Tetapi kalau narsis, kalau dia udah berpendapat, dia tidak mau lagi menerima pendapat daripada orang lain. Nah, itu sebenarnya perbedaan daripada percaya diri dengan narsis. Nah, ada beberapa tips yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menulis kelemahan dan kekurangan. Kenapa ini menjadi modal untuk meningkatkan rasa percaya diri? Karena dengan sudah mengetahui apa-apa aja yang menjadi kelemahan kita, apa-apa aja yang menjadi kelebihan kita, maka kita akan menemukan solusi apa yang perlu kita tingkatkan untuk meminimalisasi kelemahan kita, dan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan dan memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Oke, saya angkat satu kasus, yaitu percaya diri di dalam berbicara di depan umum. Nah, bagaimana cara menghadapinya sekarang? Kita menyusun apa aja kekurangan kita ketika berbicara di depan umum. Maybe it grogi, bisa juga tidak menguasai materi, bisa juga terburu-buru dalam berbicara. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka kita akan mencari solusi. Bagaimana caranya supaya tidak grogi lagi, bagaimana caranya supaya mampu menguasai materi, dan bagaimana caranya supaya ketika lagi ngomong di depan umum kesannya itu kita santai, sehingga nanti ketika kita akan tampil, maka kita akan yakin bahwa hal tersebut tidak akan terulang lagi, dan secara otomatis akan meningkatkan rasa kepedean kita ketika berbicara di depan umum. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif ini pada dasarnya sangat mempengaruhi rasa percaya diri. Kenapa demikian? Kalau misalnya pikiran yang positif, itu akan diterima di masyarakat, sehingga tidak ada yang membuat rasa kepercayaan diri kita turun. Ketika pikiran kita yang positif, maka kita yakin segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita perbuat akan mudah diterima di dalam masyarakat, dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah ubah penampilan. Nggak sedikit kasus bahwasanya penampilan itu adalah hal yang membuat orang lain atau hal yang membuat seseorang kekurangan rasa percaya diri. Untuk itu, mulai dari hal-hal yang kecil. Apa aja itu? Membersihkan diri, merapikan diri. Rapi, bersih itu tidak perlu mahal. Nah, kalau Anda sudah yakin dengan penampilan Anda, maka kemanapun Anda berada dan kepada siapapun Anda berhadapan, Anda pasti percaya diri.
Yang keempat adalah pola hidup sehat dan makan yang sehat. Nah, ini kenapa mengaruhi rasa percaya diri kita? Karena pola hidup sehat itu akan menciptakan energi. Pola hidup sehat itu akan menciptakan otak yang fresh, dan otak yang fresh itu akan menciptakan ide-ide yang jernih, ide-ide yang baik, ide-ide yang positif. Dan pola hidup sehat itu akan membuat kita mampu mengerjakan sesuatu dengan timing yang sudah ditetapkan. Oke, yang kelima, fokus mengerjakan hal-hal yang disukai. Beberapa orang di luar sana sering mengalami stres. Kenapa? Karena mereka itu mengerjakan sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka kerjakan sekarang, siap itu tidak disukai. Nah, ini kita dituntut supaya mengerjakan sesuatu itu dan harus kita sukai, harus kita senangi. Sehingga hasilnya akan maksimal dan tidak akan membuat kita malu ketika kita menunjukkan kepada orang lain, ketika dilihat oleh orang lain. Yang keenam, biasakan senyum, sapa, dan ramah kepada siapapun. Kenapa? Kalau kita ramah kepada orang juga akan mampu menerima kita. Orang juga akan memberikan feedback kepada kita, ramah dan senyum kepada kita. Nah, kalau kita sudah memiliki relasi yang baik, sudah bagus berinteraksi dengan siapa saja, maka yakinlah rasa percaya diri Anda akan meningkat. Dan yang paling terakhir adalah belajar memaafkan diri sendiri. Kenapa? Tidak sedikit kasus yang membuat seseorang kekurangan percaya diri adalah masa lalunya. Entah sudah pernah tampil buruk atau apa kayak segala macam. Pokoknya dia sudah pernah memiliki background yang membuat dia trauma. Nah, satu-satunya cara supaya itu bisa kita hilangkan adalah belajar memaafkan diri sendiri. Jangan terus-terus ratapi. Maafkan dan terima. Dengan itu Anda akan merasa percaya diri kemanapun Anda berada. Oke, teman-teman, demikian tentang rasa percaya diri yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten